ada semacam budaya. Apakah itu menjadi sebuah kebaikan atau tidak kebaikan, tinggal bagaimana kita cara memahaminya. Itu budaya menyantuni anak yatim di 10 Muharram, lalu menjadikan 10 Muharram atau bulan Muharram ini bulannya anak yatim. Kami sampaikan bulan anak yatim setiap bulan, hari anak yatim setiap hari, bukan di 10 Muharram saja. Kalau ingin nyantuni anak yatim, ini disabdakan Nabi, ana wa kafil yatimi kahataini, aku dengan orang yang nyantuni anak yatim seperti ini di surga. Sangat dekat dengan baginda Nabi. Nyantuni itu menjamin kehidupan mereka setiap hari. Bukan seumur hidup sekali di bulan Muharram dijajar kena panas matahari, tak taunya dapat amplop Masya Allah 50.000 untuk 1 tahun, dibelikan garam suruh jilat. Mohon maaf, ini kita kurang peduli kepada anak yatim. Anak yatim, tolong anak yatim, tapi tanpa harus tidak tahu dari mana dan kapan permulaannya. Anak yatim dikhususkan di hari khusus, setelah itu menjadi seperti ditelantarkan. Kalau hari Muharram jadikan gebiar, okelah. Tapi tolong setelah itu, mungkin begini, masa gebiar, tahun baru Hijriyah, ayo kita peduli kepada anak yatim. Di mana anak yatim berada, kita data namanya, kita tawarkan kepada kaum muslimin yang punya kecukupan rizkinya, ayo kita rawat mereka. Bagaimana sekolah mereka, pendidikan mereka, kenalkan kepada Allah. Jangan sampai kita hanya ngurusi anak kita sendiri. Anak yatim, bahkan mungkin ada yang berkata anak yatim nakal-nakal, anak yatim bandung-bandung, anak yatim bandel-bandel. Ya kami jawab, gimana anak yatim tidak bandel? Bapaknya meninggal dunia, ibunya sibuk cari uang, nggak sempat ngerawat anaknya. Anda tidak peduli, tidak ngurusi mereka. Sebetulnya anak yatim seperti yang lainnya bisa alim. Paling alimnya orang di dunia, paling mulianya orang di dunia dan di akhirat, yatim baginda Nabi SAW. Imam Syafi'i juga demikian, orang-orang yatim hebat-hebat. Kenapa dibilang anak yatim nakal, bandung-bandel? Dan jangan berbuat zalim pada anak yatim, hai hamba Allah. Anak yatim, jangan berbuat zalim pada anak yatim. Hati-hati. Allah pun bisa meyatimkan anakmu di esok hari, hai hamba Allah. Jangan zalim kepada anak yatim. Dan yang zalim kepada anak yatim banyak. Bisa jadi ibunya sendiri harta warisannya tidak segera diberesin, tak tanya dihabiskan oleh ibunya. Menikah lagi bukan dilarang, tapi waspada. Harta anak yatim harus dipilah. Karena menikah adalah haknya dia. Kebutuhan seorang wanita yang suaminya meninggal dunia, kalau menikah, pintu halal harus dibuka, tapi haknya anak yatim. Kadang ibunya sendiri yang menghilangkan, menghabiskan harta anak yatim. Dan dia tidak sadar. Na'udzubillah. Dia zalim kepada anaknya sendiri. Belum lagi pamannya, saudaranya, hati-hati anak yatim, innama ya'kuluna fi butunihim nara, makan api dalam perutnya. Dan dosa besar dengan anak yatim. Zalim kepada orang kaya saja dosa, zalim kepada orang kuat dosa, apalagi zalim kepada si lemah yang tanpa ibu, tanpa ayah. Ayo kita koreksi diri kita sendiri. Jangan sampai kita hari ini tanpa kita sadari tertipu, merasa dengan ibadah kita, dengan sholat kita, dengan puasa kita, seolah-olah kita sudah menjadi ahli surga. Ternyata kita lupa bahwa kita telah berbuat zalim kepada anak yatim. Kalau bisa memang Anda mengambil anak yatim, biarpun tidak harus Anda masukkan di rumah Anda, karena masukkan ke rumah kita juga kadang bermasalah. Kita anaknya perempuan, tak tahu kita mengambil anak yatim laki-laki, bermasalah dong. Paling tepat hari ini adalah ayo berlomba-lomba Anda untuk merawat anak yatim. Kita tempatkan di tempat sekolah yang mahal sekali, yang bagus sekali, saya akan biayai. Maka subhanallah Anda dengan baginda Nabi SAW di pesantren-pesantren. Dan juga kami himbau anak yatim itu perlu kita besarkan hatinya, bukan untuk kita kerdilkan, kita kecilkan. Maka tolong jangan diyatim-yatimkan anak yatim. Jangan diyatim-yatimkan anak yatim. Kadang-kadang anak yatim diceritakan kemana-mana, sehingga itu akan menumbuhkan luka baru disebut. Anak yatim sembunyikan di balik anak-anak yang bukan yatim. Jangan sampai anak yatim hanya dijejer, ini anak yatim dulu bapaknya tabrakan meninggal sini ini. Setiap hari diulang-ulang itu hanya untuk menyentuh orang agar membantu dia. Tapi sang anak sedih terus gara-gara begitu. Bahkan kadang-kadang dikumpul ke sebuah tempat, yatim Allah. Sembunyikan anak yatim di anak yang tidak yatim, sehingga dia mentalnya biar jiwanya biar mentalnya mental yang sehat. Jangan dikerdilkan, jangan dikucilkan dia. Anak yatim, ini yatim. Dikirim kemana yatim.
Bahkan termasuk jahat halus adalah di balik anak yatim. Mungkin sebuah yayasan anak yatim, subhanallah, ternyata itu adalah kejahatan yang terselubung di balik anak yatim. Sebab kalau atas nama anak yatim banyak orang terenyuh, yang nggak sholat nggak ibadah pun kalau sudah anak yatim kadang terenyuh hatinya. Tak taunya pengasuh anak yatimnya adalah orang jahat nomor satu, sehingga anak yatim dapat bantuan banyak. Makanya tetap kerupuk. Pengasuhnya adalah setiap hari makan sate, naik mobil mewah, yang ditumpangi adalah harta anak yatim. Jahat, super jahat dia. Kalau kita menemukan perampok, yang dirampok mungkin orang kaya, tapi anak kecil, anak yatim, hei pengurus panti asuhan, waspada. Pengurus panti asuhan, hati-hati. Kalau anda fakir, jangan ngurusi yatim piatu. Kalau anda tidak punya duit, jangan ngurusi anak yatim. Kalau terpaksa anda harus ngurusi anak yatim karena ilmu anda, hati-hati. Boleh, falyakul bil ma'ruf, hendaknya makan bersama mereka, boleh, tapi makannya bil ma'ruf. Ma'ruf itu ada dua makna. Ma'ruf itu dengan cara yang baik atau sewajarnya. Jika anak yatim makan kerupuk, anda makan kerupuk jika anda fakir. Atau bil ma'ruf adalah dengan cara baik. Nanti kalau kaya ganti. Misalnya saya fakir ngurusi anak yatim, saya ikut. Mulai tahun ini saya makan. Berapa kira-kira per hari? Nanti kalau saya kaya akan saya ganti. Atau bil ma'ruf maknanya adalah uruf, sesuai dengan kebiasaan orang. Bagaimana cara makannya? Ya sudahlah, anak yatim makan kerupuk saya kerupuk. Jangan anak yatim kerupuk terus, kita paha ayam dimakan dua lagi sama telur yang 4. Anak yatim hati-hati. Di balik anak yatim bisa saja terselubung kejahatan yang dahsyat. Maka kami ingatkan kepada siapapun, itu tanda cinta kami kepada yang ngurusi anak yatim. Dan kami himbau lebih baik jangan diyatim-yatimkan. Dia adalah anak yang harus besarkan hatinya. Baginda Nabi besarkan hati anak yatim. Ada seorang anak menangis di hari raya. Lalu datang, kenapa kau menangis? Ya Rasulullah, gimana tidak menangis? Aku lihat teman-temanku nanti diantarkan oleh ayahnya, diberi mainan oleh ayahnya. Saya tidak punya ayah. Ayahmu di mana? Mati di medan laga. Lalu Nabi menjawab, apakah aku tidak senang jika aku jadi ayahmu? Langsung begitu. Diyatim-yatimkan malahan. Jadilah anda ayahnya, selesai. Mohon maaf, ini nasihat tuh. Anda yang nyantu di anak yatim, muliakan mereka. Kami suatu ketika, ini mohon maaf ini untuk anak yatim. Suatu ketika kami datang ke sebuah tempat, rupanya di situ katanya syukuran apa itu dibayar anak yatim. Saya tanya, Ustaz dari mana Ustaz? Dia nyebut kota. Berapa jam dari sini ke sana? 2 jam. 2 jam. Diundang Ustaz? Iya. Oh begitu. Iya, katanya datang ini untuk doain. Perjalanan 2 jam, PP 4 jam, makannya 2 jam, 6 jam sehari. Berarti sehari nggak belajar Ustaz. Capeknya kayak apa? Iya Bu ya. Memang peraturan begitu. Iya, sebetulnya kami lebih senang kalau di pondok. Cuman kalau kita tidak datang nggak dapat duit nanti anak-anak ini. Nggak dapat makan. Waduh, akhirnya terlintas di hati kami untuk mengingatkan, hei orang kaya, kalau anda ingin mulakan ayat yatim, anda kirim duitnya ke tempat sana tuh. Jangan anda bawa ke rumah anda. Kasihan dia harus ninggalkan pelajaran, ninggalkan sekolah, ninggalkan ngaji, capek di perjalanan. Hanya untuk memenuhi rumah anda, baca rumah anda, rumah untuk nyantu di anak yatim. Bukan salah itu, akan tapi ada yang lebih bagus caranya. Ini kejadian ini, sehingga ustadznya pun sebenarnya berkeluh kesah. Ya soalnya kami capek harus nemeni ke sini. Perjalanan 2 jam, PP 4 jam, itu belum lancar nantinya. Anda makan. Belum lagi anak nanti belajar sore nggak kira kuat, langsung capek tidur, sudah sehari hilang. Mohon maaf. Kalau seandainya anda jadikan sesuatu yang bermanfaat, anda kirim uangnya, makannya ke sana, biaya mobilnya pun bisa jadi uang untuk bisa buku untuk mereka. Mohon maaf ini. Ini tanda cinta kami agar anda kalau ingin berbuat baik yang maksimal. Jangan masuk dengan cara yang kurang tepat. Seperti masuk dalam kebaikan ternyata tidak mendapatkan kebaikan. Kurang lebih seperti itu. Dan ingat, anak yatim harinya setiap hari. Bulan ayat bulan sehari. Bulan Muharram, bukan sebelum Muharram. Harus anda fahami. Setiap hari adalah hari anak yatim. Jangan sampai kita ramai anak yatim di 10 Muharram saja. Setelah itu anak yatim kering. Dan pernah juga ini kejadian di daerah mana, Jawa Tengah atau di mana, terlupa kita pokoknya. Kami diundang, rupanya adalah nyantuni anak yatim. Subhanallah, sebuah pertanyaan yang menarik. Karena biasanya kalau pengajian memang kami budayakan agar orang berani bertanya. Tiba-tiba pertanyaan menarik, Buya, gimana hukumnya bantuan yang dikumpul untuk anak yatim digunakan untuk nyewa tenda sama panggung begini? Udah kaget.
Langsung jawab spontan. Tidak boleh hukumnya, yang menyewakan harus mengganti. Anak yatim tidak butuh tenda, anak yatim tidak butuh panggung, anak yatim tidak makan tenda, anak yatim tidak makan panggung, anak yatim boleh duit. Tahu gimana? Harus diganti. Panitia harus mengganti ini loh. Kadang-kadang panggungnya mahal banget tuh, berapa juta itu. Bisa buat nyekolahkan anak yatim berapa itu. Anak yatim tidak butuh drum band, kecuali Anda nyumbang drum band untuk meramaikan panggung dari diri Anda. Tapi kalau dana yang dikumpulkan anak yatim, milik anak yatim, nggak boleh Anda ikut-ikutan. Ayo, hati-hati. Akan tapi kalau Anda benar ngurusi anak yatim, subhanallah, surga bersama Anda dengan baginda Nabi SAW. Kami berdasarkan pengalaman yang kami temui akan jadi bahan itu, dan itu kejadian betul. Akhirnya apa? Setelah itu kan kami kan agak ngangkat suara, tapi setelah kami kumpul di bawah ya sambil tersenyum. Akhirnya apa? Mereka panitia sepakat ngumpulin duit lagi, ada untuk menggantikan. Bagus. Kami tanya, Pak Haji pada marah dengan saya? Enggak Bu, ya Alhamdulillah diingatkan. Ya sudah, orang baik memang tidak pernah marah, diingatkan. Yang repot yang marah-marah lah, ini berarti yang marah-marah mungkin memang hobinya begitu. Lah ini kan demi kebenaran, anak yatim nggak butuh drum band, suruh makan drum band, makan panggung, makan ini. Bukan itu. Ini harus difahamkan. Mereka pengen uang yang sudah diterima untuk bayar sekolah. Ibunya nunggu kepanasan di sana. Totonya hanya dapat berapa? Karena sudah habis untuk drum band. Kadang panitia pabral ngeluarin duit. Tak taunya duitnya anak yatim. Hati-hati. Semoga Allah menjaga kita agar tidak terjerumus dalam keroman dan ketoliman. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.